Saya izin dulu. Oke, so kita mulai aja. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita balik lagi di Kameleon Academy untuk yang batch pertama, namun ini adalah kelas yang keempat. Nah, di kelas yang keempat ini kita bakal belajar memang nggak terlalu banyak soal yang teknikal. Bahkan lebih tepatnya di kelas keempat ini kita nggak belajar teknikal. Kita akan lebih banyak belajar soal soft skill ya. Di minggu kemarin aja dari Mas Victor itu sudah ngejelasin soal communication skill, atau apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajerial, sederhananya kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin aku izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, sebelum kita mulai, kita ngobrol-ngobrol dulu aja nih. Kan minggu kemarin buat beberapa teman-teman yang udah hadir di acara Kameleon Academy, itu pasti udah ada yang dikasih PR. Jadi sebelum kita mulai, kita akan coba untuk dengerin dulu nih PR-nya. Kalau nggak salah PR-nya kemarin tuh adalah kalian tuh udah belajar gimana caranya untuk komunikasi sama orang lain. Kalian udah tahu gimana caranya untuk apa namanya? Intinya ngebangun satu hubungan yang baiklah dengan orang lain, ngelit orang, itu kalian udah coba. Kalian juga udah tahu bahwa yang namanya gimana ya? Kalau kita bicara as a managerial level lah ya, yang sebenarnya harus dipikirkan adalah bukan tentang bagaimana kita jadi seorang yang paling pintar di sana, tapi gimana caranya kita bisa ngelit orang yang even sebenarnya lebih pintar dibanding kita. That's how the people skill atau soft skill atau human skill itu diberlakukan. Nah, kalau nggak salah kan kemarin PR-nya itu adalah kita minta teman-teman tuh buat cerita. Selama seminggu ini teman-teman udah ngapain sih, dan udah nyobain apa terhadap apa yang kita pelajari di minggu kemarin. Sebenarnya hal itu simple. Apa yang kalian lakukan day by day, kalian tuh nggak harus benar-benar apa namanya, maksudnya kita lebih cenderung ketika kalian melakukan itu secara spontan, karena itu yang memang ada atau tersembunyi di diri kalian, dibanding memang kalian apa namanya, membuat-buat hal tersebut demi PR-nya kita ya, kira-kira kayak gitu. Nah, dari siapa dulu nih kira-kira yang mau cerita soal apa yang udah diterapkan dari sekian banyak communication skill ataupun lead skill yang diajarin sama timnya Kameleon minggu kemarin bareng sama Pak Victor. Siapa yang mau duluan? Kalau nggak ada yang mau duluan, saya yang tunjuk duluan. Oke, Irfan Junaidi, silakan. Ah, oke. Nggak apa-apa. Tunggu, on cam-nya mana dong? Iya, gitu dong, on cam-nya. Kita dengerin Irfan ngomong dulu nih. Ayo, silakan. Oke, untuk yang udah saya terapkan kemarin tuh seperti ini sih. Untuk pengerjaan code itu diajarkan kan kalau membuat suatu variabel itu harus penamaannya itu berhubungan sama yang fungsi variabel itu sendiri. Jadi udah saya terapin di project yang sudah saya kerjakan sih. Oke, kalau tentang communication skill-nya, kamu udah ngelakuin apa nih, Van, selama seminggu ini? Kalau terkait komunikasi skillnya itu, yang pertama ini aja, ketika kita mempunyai pendapat ya disampaikan aja, jangan takut untuk menyampaikan pendapat. Jadi kalau punya ide gitu sampaikan aja, gitu aja sih Pak. Oke, berarti yang selama seminggu ini kamu coba dari communication skill yang kemarin adalah memang melalui bentuk komunikasinya ya. Jadi kamu Iya, coba untuk ngasih tahu ke lawan bicara kamu tentang apa yang kamu pikirkan lah ya, bisa dibilang gitu. Dan ternyata komunikasi itu hasilnya apakah jauh lebih efektif atau enggak? jauh lebih efektif sih. Kenapa tuh? Jadi gini, ketika kita kerja dalam sebuah tim, kalau kita ya kemarin jadi ada penyatuan antara skill teknikal yang telah diajarkan dengan skill communication yang telah disampaikan oleh Pak Victor dari minggu kemarin. Jadi yang pertama itu kayak penamaan variabel. Jadi ketika ada tim nih yang ingin bantu kita, jadi kita kan harus menjelaskan
secara jelas fungsinya kayak gimana gitu. Jadi sangat membantu sekali sih. Oke, thank you Irfan. Thank Oke, you. selanjutnya yang kita pin ya. Kita lihat aja nih yang kita pin siapa nih berarti nih. Yang kita pin adalah ya, Evan, silakan. What are you doing in this week? Yang yang kamu coba dalam apa yang kamu pelajari di minggu kemarin. Halo Kak. Halo. Jadi yang minggu kemarin itu tentang managerial skill ya? Ya. Ya, oke. Berarti sih kalau untuk implementasinya, aku nggak ambil jauh-jauh sih. Ya. Aku kan sekarang lagi skripsi, jadi aku implementasinya di situ. Oh iya, nggak apa. Jadi itu dimulai dari ini Kak. Yang paling utama sih skill komunikasi yang dibutuhin ya sebagai leadership maupun anggota. Soalnya dalam penentuan judul skripsi ya, penentuan judul kan aku skripsi berkelompok ya, satu kelompoknya itu 3 orang. Oke. Nah, jadi untuk penentuan awal ide itu ya dari banyak orang kan pasti punya ide yang berbeda gitu. Iya. Ya disitulah skill komunikasi diperlukan. Oke. Dan selain itu juga ada yang namanya support collaboration. Jadi ya kita ini sama-sama berkolaborasi gitu untuk menyempurnakan salah suatu ide gitu. Oke. Dan selain itu ada juga acknowledge others. Jadi ya dalam pembagian tugas seperti yang dalam penulisan paper atau desain dan pengembangan prototype website-nya gitu, itu diperlukan acknowledge others. Jadi ya setiap potensi dari setiap orang ini itu harus dilihat gitu, mereka cocoknya ada di mana aja. Seperti itu juga. Oke, good one. Oke, thank you Mas Evan. Oke, thank you. Ya, tapi bagus banget loh kalau udah bisa diterapin dalam proses skripsinya. Oke. Selanjutnya, ya udah jelas lah siapa lagi lah. Monggo Mas Jadi, selama seminggu ini kira-kira apa yang udah coba diterapkan dari apa yang diajarin di minggu kemarin? Iya, selama seminggu ini saya baru ada itu sih, kayak membuat situs simulasi e-commerce gitu. Jadi kebetulan yang untuk front end-nya pakai React, terus back end-nya .NET. Dan itu ada tim 3 orang, ya coba saya terapkan gitu. Yang pertama itu yang pasti ada pembagian tugas lah ya. Oke. Kebetulan proyeknya tuh nggak terlalu detail banget, jadi nggak make yang project tracking kayak Airtable gitu. Jadi di grupnya ya langsung pembagian tugas. Saya sih coba demokrasinya tuh menyarankan penugasannya tuh per 2 hari atau per 3 hari lah. Jadi dalam artian jangan sehari ada tugas ini, besoknya udah ada tugas baru lagi gitu kan, capek juga gitu. Terus teknikalnya ya paling kalau bisa dibilang di repositorinya itu di GitLab-nya ya dicoba diperapi lah, ada branch-nya sesuai timnya yang mengerjakan siapa gitu, supaya nanti merge ke versi akhirnya mudah gitu lah. Ya. Itu aja sih. Oke, good one. Thank you Mas Jadi. Oke, so jadi memang intinya dari yang tadi dijelasin sama teman-teman beberapa PR yang udah teman-teman kumpulin dengan cara bicara tadi, pada dasarnya adalah apapun yang kalian lakukan di minggu kemarin itu semua tuh tidak ada yang salah. Jadi simpelnya adalah itu adalah bentuk komunikasi sederhana yang tujuannya untuk ngejaga komunikasi antara kalian sama teman kerja kalian ya. Oke, so kita masuk aja langsung ke intinya. Thank you buat teman-teman yang udah ngerjain PR-nya dan coba nerapin PR dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, wait a minute. Kita coba ini dulu. Oke. So hari ini kita bakal belajar, kita masuk ke temanya yaitu presentation skill set. Jadi intinya adalah ketika kalian menjadi seorang manajerial, apapun bentuknya,
mau itu manajer ataupun head, kalian udah diajarin sama Pak Victor di minggu kemarin untuk bagaimana cara berkomunikasi dan nge-lead orang. Lead people is not about how you be lebih pintar dibanding another person di situ, tapi bagaimana kamu bisa mengatur emotional, acknowledge each other, tahu gimana caranya ngatur satu orang dengan orang yang lain, itulah bagaimana kita bertindak sebagai seorang manajerial. Nah, satu hal lagi yang nggak bisa dipisahkan dalam proses itu adalah ketika kita melakukan presentasi. Karena ketika kita menjadi seorang manajer atau menjadi seorang head, atau lebih daripada itu, one thing you should do adalah present your ideas. Any ideas, any flow, everything, itu yang akan kalian presentasikan. Baik itu bentuknya technical, impact itu business, and everything. So this is that you need to know about the presentation skill. Mungkin kenalan sedikit sebelum kita masuk lebih jauh tentang saya sendiri. Jadi minggu ini kebetulan yang ngajar bukan Pak Victor. Minggu ini yang ngajar adalah saya. Saya itu adalah CEO daripada Chameleon dan juga we have another business beside Chameleon namanya Livera. So bisa dibilang saya udah mencoba untuk doing two different kind of business lah ya, di B2C dan juga di B2B. Udah coba ngerasain ketemu dengan customer dalam bentuk korporasi, pitching dengan mereka, presentasi, sampai membawa presentasi itu dalam sebuah fit kecil yang memang masuknya ke market yang lebih mass lah ya, kayak Livera gitu. Secara memang S1 saya letaknya adalah di electrical engineering, itulah kenapa saya bisa nge-lead sebuah perusahaan berbasis teknologi dan ngambil mini MBA di Chicago University gitu, sempat jadi community leader di Tekin Asia untuk satu Jakarta, jadi sempat nyoba juga untuk entrepreneur dari 2016 sampai sekarang, ya pernah gagal berkali-kali mah, it's normal lah ya dalam industri atau dalam entrepreneur gitu. Memang lebih banyak pekerjaan yang saya geluti di bidang business development, jadi memang lebih banyak untuk presentasi, lebih banyak untuk pitching, baik itu ke investors, baik itu ke ya klien, partner, and etc. Itu yang memang saya kerjakan selama dari mulai saya kuliah semester akhir ya sebenarnya. Oke. So pertanyaan sederhana nih sebelum kita mulai. Makanya tadi aku bilang di hari ini aku pengennya teman-teman di sini tuh open cam. Sebenarnya aku pengen tahu, coba Irfan, Mas Evan, Mas Jadi, dan semua teman-teman yang hari ini hadir boleh bantu buat open cam. Coba kita tungguin. I just want to know, have you feel this before? Kita pengen tahu nih dari teman-teman yang ada di sini, pernah gak mencoba atau ngerasain apa yang teman-teman lihat di depan kameranya teman-teman sekarang? Pernah gak ngerasain kalian berdiri di depan orang banyak dan kalian harus ngomong? Ya kalian harus ngomong, kurang lebih gitu loh. You need to talk in front of all these people gitu. Coba kita tanya ke siapa? Kita tanya mentor kita minggu kemarin dah, Victor, monggo. Gimana Pak Victor? Pernah gak ngerasain ini? Ini Pak Victornya lagi ke WC kayak gini. Sorry ya, tadi internetnya bermasalah. Apa Ya. suaranya? Pernah gak ngerasain kondisi kayak gini? Sesuai dengan yang digambar. When you need to talk in front of each other. Ya. Pertanyaannya, apa yang lu rasain? Apa yang Pak Victor rasain? Lebih tepatnya 90% ketika kita punya plan itu kadang lupa dan nggak sesuai dengan ekspektasi. Nervous ya berarti ya? Yes. Oke, thank you. Sekarang kita nanya ke Mas Jadi deh. Mas Jadi pernah gak ngerasain posisi kayak gini? Iya, terakhir sih paling pas saya ujian skripsi, tapi itu lewat Zoom sih, jadi nggak tatap muka langsung. Oh, oke. Lewat Zoom pertanyaannya, apa rasanya? Ini kan kayak gini aja nih kita ngobrol online gitu. Apa rasanya? Yang Mas Didi rasain ketika lagi sidang skripsi itu di depan orang banyak tuh gimana? What do you feel? Memang harus agak bergantung ke slide sih, karena kan tegang ya, jadi kadang ada poin-poin yang kalau nggak ditulis di slide itu pasti lupa gitu.
Oke. Ada nervousnya juga berarti ya. Iya. Oke. Tapi ketika ngomong berat gak? Berat gimana nih? Biasa kan kalau kayak ketika lupa begitu ngomong pun cukup berat, terbata-bata atau gimana. Iya, kadang. Kalau Ya. apalagi kalau ditandainnya yang nggak 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 sesuai sesuai. ekspektasi. Oke, oke. Oke, thank you Mas Jadi. Evan, gimana Van? Ini kira-kira pernah gak, kan mau deket skripsi nih, pernah gak ngerasain ini sebelumnya? Belum skripsi ini. Ini belum sidangnya udah kerasa sih. Oh, belum final aja udah kerasa ya? Iya. Gimana rasanya Van ketika ditanya, ya maksudnya ketika kamu menghadapi hal seperti ini as a developer apa yang kamu rasain? Kenapa? Sorry. Ya ketika kamu merasakan hal seperti ini, jadi kamu harus presentasi di depan orang lain, itu apa sih yang kamu rasain? Oh, yang utama sih nervous. Jadi poin-poin yang mau disampaikan ya suka lupa gitu, tiba-tiba ngeblank. Kalau misalnya bergantung dari slide juga, ya tetap aja sih. Ngeblank juga. Jadi cara ngomongnya juga jadi kacau. Oke, thank you Evan. Iya, thank you. Kita nanya satu orang terakhir. Marvin, Ya, pernah gak kamu ngadepin posisi kayak gini ketika kamu harus presentasi di depan orang banyak? iya pernah kok. Nah, rasanya gimana? Udah pasti kayak tadi yang udah dibilang ya, cuma tambahan dari saya mungkin kayak gugup gitu, bingung mau ngomong apa. Bingung, keringet dingin. Ya, lumayan lah, sedikit. Biasanya beberapa orang keringet dingin ya. Pasti bingung sih mau ngomong apa. Walaupun sebelum di presentasi udah disiapin ya, kayak mau ngomongnya apa aja. Cuma Oke. pasti ada miss-missnya sih banyak. Oke, thank you Marvin. Oke, tapi nggak apa-apa karena sebenarnya kalian pada tuh punya temen jatuhnya. Jadi 8 dari 10 orang developer yang memang kebetulan saya tanya sendiri, itu pun merasakan rasa nervous, takut kalau lagi ngomongin soal public speaking. Mungkin karena majority kalau developer itu orang kenalnya lebih ke introvert katanya bahasanya. Tapi be careful dalam mengecap diri kalian sendiri introvert karena sebenarnya kalian masih punya possibility untuk bisa present, kurang lebih kayak gitulah. Jadi ya, tapi pertanyaannya kalian tuh adalah satu dari yang 8 atau satu dari yang 2? Coba teman-teman di sini satu yang 8 atau dari satu yang 2? Siapa di sini yang udah sering untuk presentasi? Ya, saya yakin majority sih pasti di sini developer ya. Jadi kemungkinan besar kalian 8-nya, bukan 2-nya. Tapi nggak apa. Jadi pada dasarnya, ya presentasi itu sebenarnya sakral. Gitu. Ada yang tahu kenapa di sebelah kanan ada gambar sapi? Ada yang bisa jawab? Kenapa di sebelah kanan yang sebelah kanan itu ada gambaran sapi? Masa iya sih nggak ada yang bisa jawab? Coba kita tanya. Modal nekat, bosku. Modal nekat. Oke, kalau Mas Hendra bilang modal nekat. Kalau Victor, tahu nggak kenapa ada gambar sapi di kanan? Karena dia berani. Karena dia berani. Enggak, jawabannya ya kebetulan memang di India sapi itu tuh sakral. Ya, saya tahu jawabannya itu, cuman pengen thinking out of the box aja sih. Gitu ya. Enggak out of the box gitu ya. Oke. Jadi pada dasarnya itu iseng aja, lambang dari sebuah hal yang dikatakan sakral lah ya maksudnya. Kenapa dikatakan sakral? Karena dalam sebuah presentasi itu teman-teman tuh harus bisa ngedapetin ini semua. Attention, jadi perhatian daripada peserta, dan di saat yang bersamaan kita pun mesti bisa ngebaca ekspresi dari orang yang kita ajak bicara, dan yang terakhir adalah gimana caranya mereka tetap ngerti topik yang kita bawain, dan itu semua harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalian nggak bisa cuman mau dapetin atensinya penonton terus, yaitu kalian coba untuk goyang-goyang aja di tengah jalan, itu pasti dapat atensi. Gitu. Kalian juga nggak bisa terus-terusan ngebaca ekspresi orang, ujung-ujungnya kalian nggak ngomong apa-apa, ataupun kalian juga tidak untuk paham tentang topiknya tuh apa. Kayak gitu. Akhirnya ujung-ujungnya audiens juga nggak ngerti topik yang kalian mau bawa tuh apa. Ya, pada dasarnya
Kalau kita bicara soal presentasi, it's all about psychology in the end. Gimana kalian bisa nguasain psikologi daripada orang yang kalian ajak bicara. Dan itu ada banyak caranya. Gitu. Tapi hari ini kita nggak belajar hipnotis karena kita bukan mentalis. Ya, kita bicara bagaimana dari kalimat, gestur badan, dan kawan-kawan itu bisa mempengaruhi bagaimana teman-teman tuh berlaku. Atau ya maksudnya berlaku lah ya dalam sebuah presentasi. Oke? Nah, sebelum masuk, kita coba lucu-lucuan dulu aja. Tapi lucu-lucuan yang kali ini itu bisa dibilang tuh ada isinya. Jadi ini ada beberapa fakta tentang presentasi yang harus kalian tahu. Jadi ini fakta-faktanya itu tentang human. Gitu. Jadi kalian harus tahu ketika kalian presentasi apa aja sih yang mesti dilakukan. Yang pertama, faktanya hanya 10% orang yang ingat tentang presentasi kalian kalau misalkan slide-nya isinya cuma kata-kata doang dan isinya banyak banget kata-katanya. It's only 10% from people who remember what you're talking in there. Cuma 10% aja yang ingat. Oke, sisanya rata-rata mereka tuh akan lupa kalau semuanya isinya tulisan. Oke. Yang kedua, orang tuh cuma bisa fokus sama satu hal. Kalian pilih. Kalian mau orang itu perhatiin kalian as a speakers, atau kalian mau orang itu perhatikan slide-nya kalian. Sebagai contoh, waktu saya ngomong sekarang. Ketika mulai slide ini, saya ngomong apa yang ada di slide. Gitu. Saya yakin semua orang yang ada di sini, semuanya pasti perhatiin kata-kata di slide itu. People only can focus on one thing. Tapi habis itu udah nggak ada tulisan lagi. Kalian udah selesai baca. After kalian baca, 100% you will hear everything that I say. Kalian pasti akan dengar apa yang saya ngomong. Karena di sini udah nggak ada lagi. Karena dalam slide ini, yang saya mau kalian dengerin saya. Bukan kalian baca slide-nya. Kecuali kalau misalkan slide-nya itu isinya data. Kalau udah isinya grafik dan data, ya sayanya jangan banyak ngomong. Karena kalian akan lebih fokus untuk ngebaca data. Jadi kalian tuh nggak akan bisa menerima dua informasi yang masuk di kuping dengan yang ada di mata di waktu yang bersamaan, tapi dua-duanya insight. Jadi kalau saya lagi taruh data, lebih baik kita sebagai speakers tuh lebih banyak untuk menunjukkan summary-nya aja. Karena kalian pasti akan fokus ke data itu dan otak kalian ngebaca data itu. That's it. Oke. Fakta yang ketiga, silent. Itu adalah strong pause, strong pace-nya. Untuk bikin semua orang itu kembali ke atensinya ke kamu. So, ketika nanti nih teman-teman yang ada di sini coba untuk present, dan mungkin orang yang sedang kalian presentasikan itu main handphone, atau dia sedang apa, coba kalian lakuin satu hal. Kalian diam aja 2 detik. Semua orang akan bertanya-tanya di kepala, what happened with you? Mereka semua akan kembali atensi ke kalian. Nah, kalau ngomong face to face mungkin kelihatan banget ya. Tapi ini akan sangat berlaku kalau kalian lagi ngomong di satu panggung yang cukup gede. Karena kalian nggak bisa satu persatu kalian toel tuh nggak bisa. Bapak yang di ujung sana, tolong perhatiin saya gitu. Ya itu nggak bisa. Yang kalian lakukan sederhana. Ketika kalian bicara, coba kalian silent 2 detik aja, 3 detik aja. Trust me, all people itu akan kembali ke kalian atensinya. Nah, itu adalah cara untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang ketika kalian sedang presentasi di skala besar, bukan di skala kecil. Kemudian, kalau kita bicara slide, audiens tuh cuma bisa perhatiin kalian maksimum 30 menit. Datanya, setelah 30 menit, kalian pasti lama-kelamaan tuh akan boring dan ujung-ujungnya akan drop. Walaupun kalian masih ngedengar, secara otomatis apa yang masuk di kepala kalian tidak akan sama dengan the first 5 minutes. Atau the first 30 minutes. Itu akan sangat berbeda hasilnya. Dan ketika kita membawakan cerita, ketika kita membawakan sebuah hal dalam bentuk cerita dan bukan berupa poin-poin, ya itu akan 20 kali lebih mudah untuk diingat. Tapi ingat, nggak semua presentasi harus dibawakan dalam bentuk story kok. Karena beberapa presentasi, kalau memang ini presentasinya berat, pembawaannya memang harus serius, jangan kalian buat dalam bentuk story. Karena orang yang dengar kalian nganggap kalian bercanda. Gitu loh. Tapi memang
yang bagus itu ketika kalian tuh dapat membungkusnya dalam sebuah cerita. Mulai dari latar belakang, background-nya. Kayak dari pertama saya bilang, sebelum saya masuk ke dalam presentation skill, saya bilang dulu, teman-teman, ini adalah salah satu skill penting yang dapat kalian gunakan ketika kalian nanti menjadi seorang manajerial atau seorang head. Karena kalian itu tidak kental di bagian technical, tapi kalian kentalnya di bagian managerial, manage people, making a plan, itu yang kalian akan gunakan. That's something that we need to make. Ya. Kemudian 30 detik pertama di presentasi kalian itu menentukan audiens kalian bakal merhatiin kalian sampai akhir atau tidak. Makanya biasanya 30 detik pertama kalau saya pasti isi sama kalimat yang memang menjawab masalah kalian di belakangnya. Jadi kalimat saya tadi tuh. Dari awal saya udah bilang presentation skill ini penting buat kalian. Kalau kalian pengen jenjang karir kalian itu tidak hanya berhenti sebagai seorang developer, tapi lebih daripada seorang itu, become a manager, become a head, and etc. Apalagi ada yang berkeinginan jadi CTO, misalkan kayak gitu. One thing you should do adalah you need to handle this skill, presentation skill, gitu. Dan yang terakhir, ya ini mukanya siapa ya, kita nggak tahu ditaruh di sini, tapi di Canva tuh ada muka ini gitu. Mungkin dari siapa ya yang tahu ini mukanya siapa? Coba kita tanya dulu ke Mas Yuda. Nah, Mas Yuda tahu nggak Mas Yuda ini mukanya siapa, Mas Yuda? Kurang tahu saya, Mas. Tuh Kribo siapa ya? Kan Muka siapa Kribo itu? ya siapa tahu kan siapa gitu yang mukanya kribo kayak gini kan, gitu. Saya pikir Mas Yuda tahu. Ayo. Mas Hendra tahu ini muka siapa? Asli nggak tahu sumpah dah. Oh iya, memang kebetulan saya juga tidak tahu ini muka siapa. Tapi intinya adalah ketika sebuah presentasi itu dibumbuin sedikit sama humor, itu akan jauh lebih membuat audiensnya tuh merasa perhatian. Bukan perhatian yang gak enak banget ya, kayak sedih gitu, bukan. Lebih memperhatikan bahasanya mungkin ya. Gitu. Yang kedua, atau disamperin audiensnya. Ya kalau jelas, kalau bagian situ pasti deg-degan. Misalkan disamperin gitu kan, kalau lagi offline kan. Gimana Mas, sudah dengar belum? Waduh, pasti mau ditanya tuh, gimana nggak deg-degan? Pasti langsung merhatiin biasanya. Itu adalah hal yang sangat normal dalam sebuah acara offline. Kalau online, kita tidak bisa nyamperin. Jadi itu wajar ya. Yaitu ada beberapa fakta kurang lebih tentang bagaimana kita mencoba mengimplementasikan presentation skill-nya kita gitu. Karena hal-hal tadi terkesannya kayak kok kayak cuma data-data doang sih Mas gitu. Trust me, kalian tuh kalau kalian terapin itu semua, presentasi yang kalian lakukan itu akan jauh lebih baik gitu. At least meningkat dibanding tidak sama sekali. Nah, maka itu mari kita mulai dengan icebreaker karena kalian sudah mendengar cukup lama dari tadi gitu ya tentang fakta-faktanya, terus di depan kita sempat sharing sedikit gitu kan. Udah hampir berapa menit kita ngobrol hari ini? 30 menit loh kayak gini doang. So kalian tuh udah tahu bagaimana mencoba untuk mempengaruhi psikologi orang lain. So kita coba icebreaker aja dulu. Jadi daripada kita bosan, kita main yang namanya, kita main loh by the way. Kalian pikir kita ngapain? Kita main. Kita main yang namanya sambung kata. Kalian pada pasti tahu sambung kata lah ya. Cuma nggak tahu kalian pernah main nggak sambung kata tapi online? Nggak pernah ya? Tapi semuanya di sini harus join loh. Di sini udah ada Mas Agung nih. Ada Mas Agung, ada Juju, ada Dion, ada Mas Jedi, ada Widya Nestika, ada Anin, ada Evan, ada Irfan, ada siapa lagi nih? Banyak amat. Ada Yuda, ada Marvin, ada Victor, ada Hendra. Jadi permainannya sederhana. Kita main gitu. Jadi sederhananya gini. Tugasnya saya adalah saya bakal sebutin satu kata. Tapi saya bakal sebut nama orangnya. Orang itu harus melanjutkan kata-kata ya dari huruf terakhir yang disebutin sama orang sebelumnya. Jadi misalkan gampang kok kalian pasti sering banget untuk tahu permainan ini. Kita nyantai aja jadinya, nggak usah terlalu serius. Kita contoh. Misalkan saya ngomong nama saya, jadi saya nentuin nih nama orang yang bakal ngejawab selanjutnya itu saya nentuin. Gitu. Misalnya kita bilang
Kucing. Kita panggil. Evan. Nah, Evan harus menjawab. Kucing itu belakangnya G kan? Kata selanjutnya apa? Silakan Evan. Ini itu percobaan doang. Disambungin aja. Sambungin aja. Kan belakangnya G nih. Kucing Iya. belakangnya G. Nah, yang depannya G apa? Katanya boleh apa aja? Nggak mau. Nggak mau. Berarti belakangnya U. Sekarang siapa? Victor. Upil. Mampus Upil. Oke, belakangnya L. Masuk Yuda. Laki-laki. Hah? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Oke, belakangnya I. Lanjut, Mas Jedi. Indah. Indah, Marvin. Atau- Apa dong? Halo. Indah. Apa? Halo. Halo, Dion. Orang. Agung. Grandong. Apa? Grandong. Grandong, Juju. Gombal. Anin. Oke, bahasanya. Oke, lonting. Oke, Hendra. Lucu. Hendra, lucu. Lucu. Upil. Udah ya? Udah Upil mulu. Unta. Widya. H ya? Unta kan A belakangnya. Oh, unta. Anugrah. Anugrah, ya Allah, berat banget sih. Irfan. Anugrah. Haji, mantap, luar biasa religiusnya. Oke, itu pasti percobaan. Jadi ntar setelah itu akan ada timer di sini. Jadi kalian pada jawabnya itu benar-benar sesuai dengan timer yang saya kasih. Jadi kalian itu harus ngomong secepat mungkin karena harus dipikir. Itu sebentar ya, mana sih? Jadi tiap 2 detik saya bakal langsung setiap 2 detik saya bakal langsung gitu loh. Oke, jadi misalnya nih saya bilang monyet gitu. Irfan. Nah, Irfan sebut pokoknya 2 detik nih, Van. Kamu 2 detik gak sebut, saya udah sebutin nama yang lain. Gitu. Semakin banyak orang tersebut tidak bisa menjawab, berarti PR-nya makin banyak buat yang nanti. Sederhana kok permainan di sini ya. Nggak banyak macam. Oke. Kita coba iseng-iseng daripada boring gitu kan. Oke. Pertama. JavaScript. Oke. Pertama. Irfan. TypeScript. Lanjut. Jadi. Telepon. Lanjut. Victor. Netral. Lanjut. Widi. Lanjut. Evan. Lama. Lanjut. Yuda. Amazing. Nggak bisa. Juju. Nggak berlaku. Evan berarti terakhir. Lama. Juju apa? Ampun. Oke. Lanjut. Victor. Nigeria. Hendra. Anjing. Anin. Apa tadi anjingnya? Guava. Oke. Marvin. Apel. L. Agung. Emosi. Apa kok emosi?
Lupa. Apple-nya kirain APLE. Oh bukan. Apel beneran kok emosi. Lupa berarti. Oh, lupa. Oke, nggak apa. Yuk kita udah. Oke, sekarang lebih susah lagi. Kenapa nih ada Mas Dion ngomong apa nih? Oh oke kalau gitu. Oke nggak apa. Ayo nanti abis ini harus coba join lagi. Oke, kali ini ya lebih dikerucutin. Karena nggak boleh semuanya. Jadi kalimatnya harus nama hewan. Nama hewan kali ya Pak Victor ya? Aduh. Iya dong. Ya kalau makin lama makin susah, namanya juga icebreaker gitu kan ya. Kita nama hewan berarti ya. Jadi di kepala kalian ingat-ingat nama hewan. Oke, ingetin dulu nih ya. Nggak boleh yang lain selain nama hewan. Oke. Tapi yang kali ini nggak apa-apa, nggak usah pakai waktu. Tapi nggak boleh lama-lama juga. Jadi 5 detikan masih oke ya. Oke, kita mulai. Nama hewan. Kura-kura. Victor. Lanjut. Irfan. Ayam. Ayam. Lanjut. Agung. Monyet. Monyet. Lanjut. Hendra. Titan. Titan. Titan itu binatang apa? Titan. Titan. Ular Titan. Ular. Ya ular Titan ya Irfan. Wibu. Piton. Sering dengar Titan. Bukan hewan ya. Oke, pokoknya berarti nggak berlaku. Habis monyet. Lanjut. Yuda. Tupai. Tupai. Oke, tupai. Lanjut. Juju. Ikan. Ikan. Yuda. Iguana. Iguana. Mantep. Dion. Kan ikan. Kok masuknya iguana? Belakangnya Oh N. iya ya. Iya salah. Maaf Yon. Aduh, saya juga yang udah beler. Sorry. Belakangnya N apa tuh? N ya. Aduh, bingung aku. N. Pas. Lanjut. Dion. Belakangnya depannya N. Naga. Mantap. Naga. Lanjut. Hendra. Anjing belum tuh. Oke, lanjut. Habis anjing Widya. Gajah. Gajah. Habis gajah Evan. Apa Van? Habis gajah Van. H depannya Van. H. Sorry, hamster. Apa? H apa? Hamster. Hamster. Oh, hamster. Oke. Lanjut, Marvin. Tarik napas dulu dia. Rubah. Mantap. Oke, yang terakhir kita minta Pak Victor. Habis rubah. Victornya nggak ada. Oh, Victornya nggak ada internetnya ya. Agung, habis rubah. Harimau. Oke, kita sudahan untuk icebreaker. Kenapa? Saya nggak dipilih, Pak. Nggak usah Anin tadi. Oh ya udah Anin deh. Iya deh habis harimau. Udah siap-siap. Ya udah. Oh udah siap-siap. Oh ya udah Anin silakan. Anin. Apa ya? Gue juga nggak tahu lagi. Udah dikasih kesempatan masih nggak lolos. Gimana? Ya itu. Oke. Juju. Unta. Ya udah kalau A mah gampang Nin. Oke, terima kasih. Oke, kita udahin dulu untuk icebreaker-nya. Oke, mantap. Kalian kan sudah ini ya, nih icebreaker-nya ya, bisa dibilang. Nah, ada yang mau icebreaker kayak gini mungkin? Gitu. Ini icebreaker yang bikin kepala copot, gitu kan. Oke. Hendra silakan. Ya, Hendra online mungkin gitu. Ya, jadi intinya teman-teman itu juga salah satu bentuk bentuk skill presentasi kalian, di mana kalian tuh ngadain icebreaker untuk bisa dibilang tuh mengembalikan fokus. Kalian mungkin tadi udah ngedengerin beberapa hal, terus kita coba untuk bermain,
Gitu, harapannya adalah kalian bisa fokus lagi ke dalam proses presentasinya. Kita lanjut ya. Gitu. Oke, sekarang kita fokus ke presentation 101 untuk understanding presentation skill-nya. Jadi kita coba untuk lihat sedikit gimana sih cara presentasi yang baik dan juga benar, kira-kira kayak gitu. Walaupun sebenarnya saya nggak akan breakdown banyak, karena saya hari ini tuh nggak banyak too much teori, kata kunci dan semuanya itu berada pada cara saya untuk mempresentasikan ini semua ke kalian. Oke, yang pertama, sebentar, kayaknya ada, sebentar, ada ini deh, ada kesalahan teknis, ada page yang di hidden, jadi tidak terlihat sama kalian. Oke, kita coba ulang share screen lagi, maaf. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, so kita lihat ada good and bad presentation skill. Jadi bisa dibilang ada presentasi yang baik, ada presentasi yang kurang baik, kita nggak bilang buruk. Apa sih presentasi yang baik itu? Yang pertama adalah two-way communication, komunikasi dua arah. Kemudian kita bisa nge-combine antara image sama tulisan, jadi tidak terlalu banyak tulisan tapi juga tidak terlalu banyak image. Dan yang tadi saya bilang, apa yang saya sebutkan di sini adalah bentuk dari presentasi yang membosankan, karena posisinya adalah banyak point by point. Tapi kebetulan untuk mempresentasikan bagian ini kita tetap butuh. Makanya tadi saya sempat bilang bahwa ada waktunya ini tetap harus untuk dilakukan. Karena kalau kalian lagi presentasi serius terus kasih gambar semua, itu berubah jadi bukan serius jatuhnya juga. Kemudian perhatikan tempo, perhatikan tone suara, perhatikan kapan kalian harus menjeda kalimat kalian. Even itu kalian mesti minum dulu nggak apa-apa. Trust me, every presenter, every people juga ngelakuin itu. Kemudian audiensnya understand, audiensnya ngerti apa yang kalian katakan. Kemudian gunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahamin. Kalau bisa sih yang general. Tapi kalian juga mesti lihat konteks orang yang kalian sedang ajak bicara. Kalau memang dia kelihatannya paham, kenapa tidak? Kemudian body language, facial expression itu perlu. Jadi dari segi bahasa tubuh dan juga mimik wajah itu penting. Jangan datar banget, dan terakhir ada icebreaker itu dibutuhin lah. Sekedar 5 menit, 10 menit untuk bikin suasananya itu cair. Nah sekarang kita coba. Berarti kalau yang bad presentation itu kita reverse, kita balik. Sekarang gimana cara ngisi kita baliknya? Kita coba tanya ke teman-teman di sini. Kalau kita ngomong kita balik, berarti coba dari Evan. Mana yang menurut kamu dari good presentation ini yang kalau dibalik jadi bad kalimatnya? Yang poin 2 ya. Ya, poin 2 jadi gimana? Kalau di good presentation itu combining image and wording, berarti kalau bad dia itu jadi Kebaikan wordnya. kebanyakan wordnya atau kebanyakan gambar. Tapi kalau kebanyakan gambar agak lucu ya, karena presentasi tuh isi gambar semua gitu. Agak. Oke, itu dari Evan. Mas Jadi, dari semua ini yang kalau dibalik jadi buruk yang mana? Poin 5 deh. Poin 5, kenapa tuh? Ya harus perhatikan juga apakah audiensnya memang orang yang expert di bidang itu atau enggak gitu. Kalau memang enggak ya pakai bahasa yang lebih disederhanakan lah. Betul banget. Oke, berarti ketika bad presentation-nya adalah kita pakai kata-kata yang orang-orang itu nggak mengerti. Mungkin bahasanya terlalu berat gitu kan, sehingga orang-orangnya nggak paham. Pak Victor. Yang mana Pak? Yang kalau di good presentation, kalau dibalik itu jadi bad. Nah, bentuk badnya tuh kayak apa? Tadi kan udah Evan udah jawab, Mas Jadi udah jawab. Mentor minggu kemarin, boleh? Oke, ice breaking needed. Gimana tuh? Kalau bad presentation? Gak ada ice breaking, otaknya panas. Otaknya panas, oke. Irfan Junaidi. Tadi udah 3 nih kepilih nih, yang lainnya boleh. Apa Irfan? 3 Pak. Tempo, space, pause. Jadi kalau presentasi kita nggak ada titik koma, nggak ada pause, nggak ada apa, nanti sebagai audiens juga jenuh dengerinnya. Oke. Thank you Irfan. Lanjut ke Anin. Yang mana Nin? Yang ke-6 body language and facial expressions. Kalau di reverse itu berarti static atau bisa dibilang kaku.
Oke, betul. Dan yang terakhir Mas Hendra, boleh. Kalau yang mana? Berarti yang satu-satu Mas Hendra pilih. Mau two ways communication atau audiensnya understand? Two ways communication. Oke, bad presentation-nya artinya? Kalau misalkan kita hanya one way communication, berarti kita ngomong sendiri. Yang lainnya nggak ada yang mendengarkan, mereka nggak ada tahu materinya apa. Oke. Ada fisik, nggak ada rohnya. Oke, luar biasa. Nggak ada fisik, tapi nggak ada rohnya. Oke, betul. Jadi semua yang disebutkan tidak ada yang salah. Jadi yang pertama, kita ngomongin soal tone, tempo, sama pause. Gampangnya, tone itu volume. Gampangnya tuh ketika kita ngomong sesuatu hal yang ditekan, itu menunjukkan satu hal yang penting. Jadi misalkan contoh, biasanya tuh hal itu disebutkan kalau kita mau bicara tentang angka. Ya, ketika kita bicara angka, dan angkanya itu adalah besar, dan pada posisi itu kita ingin membanggakan angka tersebut, pastikan tone kalian melakukan penekanan. Jadi misalkan kayak kami telah mencapai 5 juta followers misalkan, itu ditekan, dan volumenya kalau perlu agak dinaikin sedikit. Tapi kalau ngomongin harga, jangan ya, kan itu beda. Kalian ngomong di depan muka kalian, tenang saja Pak, dengan 50 juta gitu, buset, itu mahal gitu. Jangan ditekan karena seakan-akan itu menarik. Buat orang yang dengar itu sama sekali tidak menarik. Jadi kalau harga ataupun ngomongin achievement itu akan sangat berbeda. Tone suara itu pengaruh banget. Kedua, tempo. Bicara pelan, bicara terlalu cepat. Cepat banget, nanti kalian kayak Eminem, nge-rap. Tapi terlalu lambat, nanti kalian tuh jadinya panjang lebar ya presentasi kalian, itu juga salah. Gitu. Jadi pastikan tempo kalian juga sesuai. Pause. Jadi kalian tuh harus tahu kapan kalian harus ada mini break. Sekedar diem. Kemudian dikasihlah jeda buat teman-teman atau audiens itu berpikir. Tapi dari antara 3 hal ini semuanya memang harus digabung. Tapi yang paling penting itu yang paling atas sebenarnya. Volume, suara, penekanan. Itu yang paling penting. Karena penekanan tersebut dapat menjadi penentu atensi bagi user atau audiens kalian untuk tahu tentang hal yang kalian sebutkan itu penting atau tidak. Oke. Yang kedua, use common word. Tadi Mas Jadi udah sebut. Gunakan kata-kata yang normal dipakai sama orang gitu loh. Coba kita coba. Gage. Apa tuh? Ada yang tahu gak gage itu apa? Coba. Angkat tangan deh yang tahu gage. Apa gage? Ini nggak ada yang tahu beneran gage. Kalian tuh tinggal di mana? Ini bahasa apa nih Mas? Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia? Oh, bahasa pokoknya yang nggak ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa yang sehari-hari aja. Indonesia gage. Tapi gage Cepetan mungkin. apa? Cepetan mungkin. Kecepatan, gage kecepatan. Cepetan itu, segera gitu mungkin. Oke, bukan. Nggak ada yang tahu? Boleh, salah, tapi salah. Thank you Mas Agung, salah tapi. Ada yang tahu gage itu apa? Ya, dalam istilah Instagram, jika kalian lihat, gage itu adalah ganjil genap. Ya, aneh kan? Aneh. Jadi jangan dipakai kalimat itu. Itu yang dimaksud. Kalimat gage itu tuh jangan dipakai. Karena yang tahu akhirnya cuma siapa? Cuma satu. Saya doang yang tahu. Yang lain nggak ada yang tahu. Oke. Yang kedua, margin. Siapa yang tahu? Margin itu apa? Iya, Pak. Oh, boleh. Keuntungan. Keuntungan, betul. Tapi maknanya banyak. Bisa keuntungan. Bagi anak developer apa margin? Jarak antara komponen sama luar komponen. Oke. Nah, beda kan persepsinya kan? When we talk about margin, di istilah Mas Agung itu benar. Margin itu keuntungan. Tapi di istilah developer lagi, beda lagi. Margin itu ternyata adalah jarak antara 2 komponen. Jadi hati-hati dalam menggunakan kalimatnya. Oke, siapa yang tahu apa artinya mass rapid transit? Biasanya apa tuh? Mass rapid transit. Kalian tahu banget sebenarnya, tapi mungkin kalian nggak tahu itu apa. Coba. Siapa yang tahu mass rapid transit itu bahasa lainnya apa? Iya itu. Apa? MRT. MRT, betul. Siapa yang tahu kalau MRT itu adalah mass rapid transit? Baru tahu, Pak. Baru tahu. Sama, saya juga baru tahu tadi kok waktu lihat di Google pas lagi bikin slide sebenarnya, Pak. Nah, jadi intinya adalah
Jangan pakai mass rapid transit karena di sini nggak ada yang tahu. Tapi ketika saya tanya ada yang tahu MRT nggak? Coba siapa di sini yang nggak tahu MRT? Saya nggak tahu. Bohong kamu berarti. Kamu ayo waktu itu naik sama saya. Oke, sayap suci. Holy Wings. Nah, betul, Holy Wings. Nah, sederhananya sayap suci itu tidak ada yang tahu itu apa. Begitu disebut Holy Wings, siapa di sini yang tahu Holy Wings itu apa? Kirain malaikat. Bukan malaikat, bukan Tempat malaikat. makan ayam. Tempat makan ayam, betul. Goreng. Evan tahu Holy Wing nggak, Evan? Tahu. Ah, tahu. Mas Jadi tahu Holy Wing? Enggak. Wah, bagus. Suci Mas Jadi, luar biasa Mas Jadi. Oke, jadi yang terakhir, buka. Ada yang tahu ini apa? Ya buka. Ada yang lain? Makan. Bukan. Ada yang lain? Bukanya BUKA. Semuanya gede loh. Anjlok sahamnya, Pak. Oh, anjlok sahamnya, Pak. Oke. Ada lagi yang tahu? Buka puasa. Bukan. Mas Jadi tahu? Nggak tahu sih. Oke, nggak apa. Kalau Evan tahu? Iya, Bukalapak. Oke, betul. Jawabannya Bukalapak. Nah, intinya dari kalimat yang di sini adalah dari satu slide ini, jangan pakai kata-kata ataupun kalimat yang kebetulan tuh yang ngerti cuman segelintir orang. Nah, ini sebagai contohnya. Gage itu yang ngerti mungkin cuman orang-orang yang kebetulan memang mengendarai kendaraan di tengah jalan dan ngecek di Instagram. Itu mereka tahu ada istilah gage, ganjil genap. Margin itu tergantung. Bagi orang bisnis, margin itu profit. Bagi orang tech, margin itu jarak antara dua komponen. Mass rapid transit, dibanding kita pakai kalimat itu, ternyata orang-orang lebih make sense dengan kita pakai kalimat MRT. Sayap suci, itu Holy Wings, tempat orang pada nongkrong. Kemudian buka, itu cuma orang saham yang tahu kalau buka itu adalah Bukalapak. Jadi ketika kalian sedang presentasi, pastikan jangan gunakan kata-kata yang cuma kalian dan juga komunitas kalian yang tahu. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut ya. Body language dan juga facial expression. Jadi lebih ke arah body language dan juga ekspresi wajah itu penting banget gitu ya. Bayangkan kalau kalian semua presentasi kalian ya wajahnya kayak Ghazali. Jadi semuanya bentuknya itu cuma kayak selamat pagi semuanya, sekarang saya akan bicara. Itu bayangkan kalian benar-benar kayak sama robot ya. Tapi memang itu adalah ciri khasnya Ghazali lah, memang power-nya dia memang di situ. Nah, jadi kalian perlu yang namanya gestur, body language, tangan, jalan, bahkan jalan-jalan kecil ketika kalian presentasi juga itu adalah hal penting. Dan terakhir adalah raut wajah. Jadi kalian tuh ketika memang penekanan ya kalian senyum ya senyum. Kalau kalian marah ya kalian marah gitu loh. Jangan kalian tidak menunjukkan itu karena ekspresi dan juga body language kalian itu ngaruh sama audiens kalian. Oke. Simpelnya kalian tuh bicara yang keluar dari mulut kalian itu sebenarnya apa yang kalian tahu dari hati kalian atau dari kepala kalian. Itu sebenarnya kalimat kata kuncinya. Gitu loh. Jadi apa yang saya ngomongin sekarang ini memang adalah yang saya pernah alamin sendiri. Gitu loh. Makanya saya bisa kasih tahu ke teman-teman di sini bahwa inilah cara untuk kalian presentasi yang baik. Gitu. Oke. Sampai di sini kita ngebuka ruang pertanyaan. Buat teman-teman yang mau nanya, mungkin kalian pernah ngadepin kondisi di mana ya sedang present, sedang sprint review misalkan gitu. By the way, kalau kita bicara presentasi itu tidak harus selalu tentang slide ya. Everything yang kalian present ke orang itu adalah bentuk presentasi. Ketika kalian lagi ngelamar orang aja presentasi. Tapi bukan bawa slide. Ketika kalian lagi selesai sprint review pun kalian sedang present. Gimana cara kalian present itu sangat mempengaruhi hasil kalian. Ada yang kira-kira mau nanya dulu sebelum kita lanjut? Oh, Anin, silakan. Oke, terima kasih Kak buat kesempatan saya nanya. Jadi gini Kak. Suaranya Nin, mohon maaf. Oh, oke. Sekarang gimana? Sudah better. Oke, jadi gini Kak, kalau misalkan kita udah mempersiapkan materinya, kita juga udah hafal, terus kita pede, ya, dan kita ngepresentasinya juga sudah cukup panjang nih Kak. Ketika ada sesi pertanyaan atau mungkin ada sekitar tambahan dari audiens ini nanya sesuatu hal yang kita unexpected,
dan kita ternyata belum mempelajari hal tersebut gitu. Biasanya kan dari kita sendiri akan melakukan improvisasi gitu. Ada tips-tipsnya nggak Kak kira-kira buat kalau kita mau improvisasi gitu? Oke, tips ketika improvisasi ya. Sebenarnya tergantung kondisi dan keadaannya nih, Nian. Misalkan contoh gini, ketika ini kan contoh sekarang aja, Ani nanya sesuatu yang ya sebenarnya mungkin di luar daripada apa yang ada di slide lah ya, kurang lebih. Pilihannya cuma dua. Yang pertama adalah ya memang ya bicara seadanya, memang diimprovisasi aja kayak gitu. Atau yang kedua, tarik nafas dalam-dalam, kemudian kamu bicara aja apapun yang menurut kamu tuh make sense di kepala. Karena kata kunci dari presentasi itu ada dari dulu tuh, saya selalu diajarin hal ini sama mentor saya juga waktu belajar presentasi. Anggap semua yang dengar kamu itu lebih bodoh dibanding Anda. Percayalah. Jadi kalian tuh jangan pernah merasa ketika kalian present, kalian tahu bahwa di sana tuh ada yang lebih pintar dibanding Anda, jangan. Walaupun kalian tahu ada yang lebih pintar dibanding Anda, selalu pastikan di kepala kalian ada kata-kata itu. Pastikan ketika kalian present, kalian tidak audiens kalian tidak lebih pintar dibanding kalian. Karena jika kalian berpikir kayak gitu, kalian pasti akan nervous. Jadi ketika kayak tadi Anin ada pertanyaan-pertanyaan yang mendadak tiba-tiba dikeluarkan, jawab aja, seakan-akan memang itu adalah jawaban yang paling benar dari mulutnya kamu. Gitu ya, selama memang jangan sampai nipu ya, bisa dibilang kalau bisa, cuman setidaknya dijawab aja dengan pede gitu ya. Memang kalau kita bilang bicara dari segi bisnis ya begitulah yang memang harus dilakukan gitu sih Nin, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya, ada lagi yang mau nanya, silakan. Saya Mas. Boleh, silakan Mas Agung. Jadi gini Mas, gimana caranya kita ngadepin audiens yang dimana itu teman-teman kita semuanya sekantor, yang jumlahnya banyak gitu. Kita disuruh memberikan motivasi-motivasi, sedangkan mereka tahu kehidupan kita sehari-hari dan kegilaan kita sehari-hari. Udah itu aja sih Mas. Oke, disuruh kasih motivasi ke orang yang udah tahu kehidupan kita ya. Oke. Sederhananya gini sih. Coba saran aku Mas Agung coba cari satu, kan pasti dari kondisinya Mas Agung ataupun teman Mas Agung misalkan kayak gitu, ada satu hal yang menjadikan Mas Agung itu lebih daripada mereka. Itu pasti ada. Setiap orang itu pasti ada kelebihannya jatuhnya gitu. Nah, coba yang di depan ketika Mas Agung present ya, elaborate kalimatnya dimulai dari situ dulu. Jadi dibanding Mas Agung mencoba membawa dari daerah yang mungkin Mas Agung kurang pede, kalimat dan juga mulutnya Mas Agung pasti akan beda. Tingkat kepedeannya pun pasti beda. Ketika di depan, ceritanya Mas Agung, ini kita ngomong developer aja lah ya, biar nggak terlalu ini banget gitu. Mas Agung nggak kuat di back end. Mas Agung kuatnya di front end. Waktu presentasi, Mas Agung di depan-depan udah nyinggung-nyingungnya back end. Kalian tahu nggak? Back end itu. Udah, di situ pasti jatuh mentalnya. Kenapa? Karena Mas Agung tahu di belakang sana tuh ada yang lebih jago back end. Tapi Mas Agung juga tahu kalau Mas Agung tuh kuatnya di front end. Misalkan Mas Agung emang kuatnya di front end. Pastikan ketika Mas Agung kasih motivasi, seluruh arahnya itu ngarahnya ke front end. Tentang skill yang Mas Agung itu pegang. Kalau Mas Agungnya pede, sebenarnya ketika kita present, yang didengar sama orang itu bukannya suara 100%, tapi semangatnya yang kekirim ke dia lah bahasanya. Gitu loh. Jadi jangan 100% mengandalkan dari mulut terus. Jadi memang ekspresi, mimik muka dan kawan-kawan tadi itu yang aku bilang itu penting. Karena orang pasti akan merhatiin. Gitu sih Mas Agung, sarannya aku sih. Gitu. Jangan ngebawa yang jadi sisi lemahnya. Coba bawa, ditonjolin yang sisi powerfulnya kalau depan panggung. Karena depan panggung itu begitu maju aja Mas Agung sudah nervous. Pasti ketemu panggung aja tuh kita udah nervous. Ditambah kita diledekin Mas, diledekin bercanda-bercanda gitu sama mimik wajah mereka gitu, nyebelin. Ya kalau bagian itu ya gimana ya, memang lebih ke arah temenan lah ya. Kalau bagian situ jatuhnya agak sulit sih. Tapi lebih ke arah ya fokus ke ininya aja, fokus ke depan. Kalau perlu, kalau dulu saya kalau waktu present ya Mas Agung ya, saya nggak mau ngeliatin orang yang nggak ngedukung saya di presentasi itu. Itu kata kuncinya juga. Misalkan gini,
Misalkan saya lagi presentasi nih. Dulu saya di 1000 startup itu presentasikan di panggung, ada Pak Rudiantara, ada siapa. Saya mencoba mencari orang yang matanya tuh ngelihat ke saya terus. Itu yang bakal saya tatap terus-menerus. Dan saya coba untuk mencari lebih dari satu orang dalam panggung itu, dalam audiens itu, yang ngeliatin saya kayak gitu. Dan saya coba ignore orang-orang yang nggak memperhatikan saya. Itu yang saya lakuin. Jadi ketika saya ngomong, pandangan mata saya itu nggak menuju ke orang banyak. Tapi ketika ke tengah, saya nujunya ke orang itu. Ketika ke kiri, saya nujunya ke orang ini. Ketika ke kanan, saya nujunya ke orang ini. Ini kalau di depan panggung. Tujuannya adalah saya menghilangkan semua distraksi yang mengganggu di kepala. Ya salah satunya yang tadi, ada orang yang mimik-mimik muka lucu-lucuan. Saya takut terganggu. Saya lebih milih nggak lihat dia. Atau misalkan ada orang yang mungkin dia lagi main handphone, dia sepele sama kalimatnya kita karena dia nggak tertarik sama ide sama startupnya kita. Jangan lihat dia, gitu. Itu bakal ngejatuhin mental. Fokus ke orang yang perhatiin kita. Itu bakal bikin performa kita jauh lebih tinggi di panggung. Gitu. Gitu Mas Agung. Ada lagi? Oke, sip Mas. Ya, coba. Moga-mogaan bisa diterapin. Pokoknya fokus ke temennya Mas Agung yang emang dengerin. Udah fokus ke dia aja. Yang lain masang muka-muka aneh, anggaplah itu angin lewat dulu aja. Sampai dengan presentasi selesai. That's it. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ini yang mau skripsi, tidak merasakan ketakutan nih. Irfan, silakan. Mau nanya nih. Tanya apa, Pak? Ya nggak tahu, kamu nyalain mic kan saya tidak tahu. Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Ada lagi yang mau nanya? Nggak apa-apa loh, kalau mau nanya silakan nanya loh. Kita masih membuka ruang pertanyaan. Gue mau nanya, Boleh, silakan Pak Victor. apa yang akan lu lakukan ketika pada saat sesi presentase, tapi dengan kayak lagi sesi bebas, tapi lu kehabisan topik? Oke, lagi sesi bebas. Oh, ini ceritanya kayak jadi moderator gitu ya? Ya. Bebas, terus kehabisan topik. Sepengalaman saya jadi di moderator ya, biasanya ngebantuin itu kan Mbak Temi itu bantuin jadi nakama buat jadi moderator gitu. Ada beberapa hal. Yang pertama, ya kita mikir gimana caranya untuk ngelempar pertanyaan yang kira-kira pertanyaan itu bakal di feedback balik sama speakersnya. Jadi tugas kita sebenarnya ketika kondisi kayak gitu adalah melempar pertanyaan terus yang kalau bisa relevan dengan topik hari itu, lempar aja pertanyaannya ke orang tersebut sampai kira-kira audiens itu terpancing untuk bertanya. Kayak gitu. Lebih ke arah kayak gitu sih, Tor. Gitu. Jadi misalkan kayak kita udah blank nih, aduh gue ngomong apa gitu. Daripada kosong, daripada kita diem tuh kayak gitu. Kita lebih baik ngelempar pertanyaan. Kayak tadi aja nih, misalkan kayak saya ke acara malam ini. Dibanding saya diem kayak, aduh ngapain ya kita ya, nggak ngapa-ngapain. Mungkin lebih baik saya nanya, Irfan gimana kira-kira menurut kamu? Mungkin mendingan begitu. Irfan akan berusaha menjawab, terbentuklah satu interaksi. Ketika Irfan menjawab, disitulah kepala kita udah mulai mikir, pertanyaan apa selanjutnya? Kalimat apa yang harus disebutin? Gitu. Itu kalau misalkan kita jadi speakersnya nih, udah bingung nih mau ngomong apa. Kalau kita jadi moderator, kita lempar ke speakers pertanyaan yang masih relevan. Misalkan kalau dalam kondisi sekarang nih, misalkan ada yang nanya, Kak Marcelo mau nanya dong, kira-kira nih kalau dalam presentasi itu pakaian itu masuk gak dalam kategori presentasi yang baik? Itu kan sebenarnya masuk ya dalam konteks pertanyaan, tapi nggak ada di slide kan? Gitu. Dan itu boleh ditanyain. Buat apa? Buying time. Kita buying time aja. Ntar kan speakernya jawab nih. Oh iya, kalau penggunaan baju juga merupakan satu hal yang penting. Nah, di situ tuh kita sebagai moderator, ya, kalau kita biasa moderator lah ya, misalkan public speaking gitu, kita mikir di situ. Gimana cara ngebawanya sambil nungguin waktu selesai. Gitu. Gitu sih kira-kira sih, Pak Victor. Oke, thank you. Oke. Ada lagi? Bagaimana dengan kerapihan muka? Kerapihan muka. Ya. Maksudnya mungkin lebih ke arah tampilan wajah kali ya, Mas. Ya, maksudnya itu. Ya. Oke. Ya, percayalah bahwa itu tidak berpengaruh ya. Oke. Itu sangat tidak berpengaruh. Seperti gini, kalau dibilang pengaruh nggak? Pengaruh. Tapi seberapa banyak? Jawabannya tidak.
Karena ada orang yang memang ya tergantung lah ya, tergantung acaranya nih, presentasi dalam acara apa. Kalau presentasinya acara press conference skincare, ya jelas-jelas yang dibawa harus artis. Ya itu karena kan kita mau nunjukin kalau kulitnya halus, kulitnya putih, ya jelas good looking itu it's a must. Sedangkan kalau misalkan andai kata teman-teman di sini ketika presentasi, kalian tuh lagi dilihat apanya. Audiens kalian semuanya profesor. Kalian nggak perlu peduli mau kalian pada, mohon maaf ya, pincang kek, mau kalian mukanya belepetan kek misalkan, atau gimana. Enggak, mereka nggak peduli. Mereka peduli konten kalian tuh apa. Kalian lagi ngomong nih sama, kalau kayak saya nih, presentasi ke para entrepreneur, misalkan kayak gitu, para investor. Mereka nggak peduli, kamu ini kurang baju mahal kayaknya nih. Kamu perlu baju mahal gitu. Mereka nggak jadiin itu nomor satu. Yang mereka pentingin adalah presentasi kamu, cara bicara kamu, bisnisnya kamu, itu nomor 1, 2, 3. Ada gak sih perannya pakaian? Ada. Ada gak sih perannya wajah? Ada. Tapi percayalah kalau dibilang 1-100% dalam industri yang kita gelutin, which is developer, di sini kan developer, terus kemudian product manager, itu mungkin di bawah 10% orang ngeliat terus kayak, karena dia cantik, maka produk flow-nya pasti diterima, itu enggak. Karena dia ganteng, segala macam codingan dia pasti diterima, itu tidak. Ataupun ketika dia ganteng banget, apapun planning teknologi yang dia bikin, pasti diterima, jawabannya tidak. Gitu. Jadi memang tergantung dari acaranya. Ada kok, ada relevansinya. Pakaian, raut wajah, cara bicara, kerapihan tampilan, dan semuanya ada banget. Kita nggak bilang nggak ada. Tapi kalau dibilang cangnya, itu kecil. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Satu penanya terakhir, habis itu kita lanjutin. Satu penanya terakhir, silakan. Evan mau nanya? Enggak, Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi satu orang? Oke, kita sudahi saja sesi Q&A-nya kalau nggak ada yang mau nanya. Oke, so that's all for today. Untuk sesi presentasinya, kalian udah ngedengerin lah ya. Thank you buat perhatian kalian kurang lebih selama 1 jam 10 menit. Udah icebreaker. Harapannya adalah kalian memang bisa menerapkan apa yang kalian lakukan di sini. Gitu. Nah, kenapa? Karena di final testnya akan diumumkan sama Pak Victor sekarang. Kalian akan melakukan final test ini selama 2 minggu ke depan. Dan ketika nanti di belakang, kalian tetap akan mencoba untuk mempresentasikan final test tersebut bukan ke para juri lah ya, ke saya sama ke si Victor ini. Kayak gitu. Jadi kita akan menentukan apakah hasil kalian dan juga apakah cara presentasi kalian itu sudah kalian coba dengan baik. Jadi nggak cuma di codingan, tapi kalian juga bikin dalam bentuk presentasi sederhana. Nah, kita coba, saya stop share dulu. Oke, saya coba invite Pak Victor ke atas panggung. Oke, kita share screen untuk final testnya ya Pak ya. Sebentar ya, saya harus share dulu nih final test announcement-nya. Oke, silakan Pak Victor. Waktu dan tempat dipersilakan untuk final test. Oke, thank you Selo atas waktu dan tempatnya. Jadi tidak sadar bahwa memang kita sudah melewati Chameleon Academy sampai ke episode 4 kalau kita ngomong. Episode 4. Episode 4. Di mana memang ya kita sudah melewati berarti 1 bulan ya. Jadi 1 bulan. Dan ya ada beberapa pelajaran yang pasti kalian udah coba pelajarin dan serap. Dan mungkin ada beberapa yang pengen dicoba tapi nggak sempat dicoba. Nah inilah saatnya buat kita untuk coba. Jadi ini saya coba ambil satu case yang memang sering dipakai untuk testing orang kerja masuk di salah satu perusahaan yang kita bantu untuk growth. Jadi ya kalau misalkan ini bisa diselesaikan dan bisa dikerjakan oleh teman-teman,
ya itu akan meningkatkan pertama dari personal growth-nya juga dan keyakinan bahwa kalau ada tes masuk kerja buat di kantor IT yang memang mid atau senior pun ya lebih pede gitu. Jadi memang ini lebih ke case yang asli dan saya nggak terlalu rubah banyak karena saya pengen coba sesuaiin final project ini untuk sesuatu yang real, nggak dibuat-buat dan ini pasti berguna buat teman-teman. Nah, untuk fiturnya kalau kita lihat ini adalah sebuah aplikasi website yang memang untuk menampilkan list dokter yang ada di rumah sakit, ya kan? Jadi memang background-nya ini adalah sebenarnya perusahaan yang kita bantu memang lebih ada di sektor kesehatan, jadi memang related-nya ke dokter dan rumah sakit. Di fiturnya tuh kita pengen muncul list dokter, dan setiap list dokternya tuh ada data-data detailnya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sebelah kiri atas, itu ada keyword, itu bisa buat search, dan di sebelah kanannya ada filter, hospital, dan specialization. Tapi di sini teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau misalkan memang nggak keburu atau ada problem dari sisi code, sebenarnya itu optional. Tapi it will be good kalau semuanya bisa diselesaikan. Dan itu adalah salah satu penilaian kita. Kemudian dari sisi deliverable-nya, sebenarnya simple. Jadi yang perlu kita coba adalah teman-teman akan masukin source code-nya ke dalam GitHub teman-teman masing-masing. Tujuannya apa? Biar kami bisa ngecek secara code, clean atau enggak, readable atau enggak, dan kemudian kita juga minta teman-teman untuk coba implementasi CI/CD dalam bentuk apapun, entah teman-teman kalau punya server sendiri silakan, kalau mau minjem server nanti kita coba bantu siapkan, tapi at least kita harus mencoba untuk implementasi CI/CD tersebut supaya teman-teman at least ada pengalaman di sana. Dan kemudian barulah ketika memang sudah dibuat dan sudah di-deploy ke dalam GitHub maupun CI/CD yang nanti kita siapkan atau teman-teman punya, barulah nanti akan disuruh untuk present project-nya di akhir sesi. Dan kemudian kalau dari sisi framework, kita membebaskan teman-teman untuk pakai framework apapun, codingan apapun yang teman-teman bisa. Jadi memang di sini ada React.js, Next.js, Vue, CodeIgniter, Laravel, apapun. Jadi di sini memang kita bukan masalah codingnya apa, tapi memang practice deliverable-nya yang memang kita pengen coba cek. Kemudian dari data-data yang kalau dari gambar mockup yang di atas, coba sel ke atas. Di sini kan ada gambar UI-nya. Ini datanya dari mana? Kan nggak mungkin kita ngarang-ngarang sendiri kan. Tenang, kita sudah siapkan mockup-nya. Mockup API. Ini anggaplah ini adalah sebuah backend yang running di server, dan kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah mengconvert semua data ini ke data front end. Jadi sebenarnya gitu. Ini adalah data, real data yang bisa dipakai. Jadi teman-teman silakan coba pakai. Dan ini sebenarnya bagus banget buat teman-teman belajar sekaligus belajar ngoding front end, sekaligus terapin practice yang tadi yang saya sudah sebutin, CI/CD dan GitHub. Dan kemudian penilaian kita sih sebenarnya simple, balik lagi sesuai dengan apa yang diajarin. Pertama pasti dari sisi fitur, penyelesaiannya berapa persen, apa yang udah dikerjain, jalan atau enggak, dan ada error atau bug di mana, itu ada penilaian di sana. Kemudian kebersihan code, cara nulis variabel, pas itu ininya tab-tabnya berantakan atau enggak. Dan yang ketiga adalah penerapan disiplin Git flow ataupun CI/CD yang dilakukan. Apakah memang Git-nya masih asal-asalan, commit-nya masih berantakan, atau enggak ngebagi environment jadi berapa branch dan cuman pakai satu branch, itu semua akan dinilai. Jadi diharapkan dengan adanya final project ini sekaligus untuk reminder ke teman-teman tentang apa yang kita pelajarin,
dan sekaligus meningkatkan skill teman-teman semua di sini. Kalaupun teman-teman ada kesulitan, ada pertanyaan, kita sangat open untuk tanya di grup aja. Karena balik lagi kita sama-sama belajar. Teman-teman juga bisa tanya siapapun, tanya Irfan mungkin yang memang sudah biasa di front end, tanya Mas Fajar nanti, atau teman-teman juga bisa nanya Mas Agung mungkin kalau Mas Agung bisa ada sesuatu yang bisa disampaikan, jadi saling bantu aja. Dan yang penting jangan lupa di akhir sesi itu teman-teman mesti present dalam bentuk project yang memang entah itu teman-teman mau coba present source code-nya, apa sih clean code yang mau disampaikan, hasilnya kayak gimana, itu bebas, kita bebaskan. Yang penting yang teman-teman anggap strong-nya teman-teman, entah itu dari code, entah itu dari tampilan, entah itu dari desain, yang penting yang teman-teman pede aja. Itu, intinya gitu. That's all dari saya untuk final project announcement-nya. Kembali ke Marcelo. Thank you. Oke, thank you. Mungkin sebelum kita lanjut ke bagian penilaian dari teman-teman, ada yang mau nanya dulu gak tentang final testnya? Untuk final testnya sendiri, nanti kalian dikasih waktu 2 minggu dari tanggal hari ini 17 ya, berarti selesai tanggal 1 Juli. Ya, kurang lebih selesai tanggal 1 Juli. Gitu. Nanti berarti tanggal 1 Juli akan dikirimkan. Silakan kalau mau nanya. Oke, Juliani Sariningsih. Nah, itu dokumen final testnya akan dikirimin ke kirimin apa enggak? Apa ada dokumen enggak kalau nggak ditaruh di grup biar lebih jelas? Maksudnya kadang kan mungkin description-nya ada yang lupa atau? Announcement-nya akan dikirimkan dokumennya, jadi referensi buat teman-teman semua. Jadi yang tadi di Word itu bakal kita kirimin ke grup ya, jadi teman-teman bisa lihat dari situ. Ada yang mau nanya mungkin? Aman nih? Amankah? Evan, Mas Jedi, Irfan, Mas Agung. Saya izin tanya. Boleh, silakan Mas Jedi. Kalau misalkan implementasi CI/CD-nya tuh kayak nyambungin GitHub ke Heroku itu cukup nggak ya? Cukup, nggak apa-apa, that's okay. Yang penting proses ininya sih, CI/CD atau enggak continuous delivery-nya yang memang bisa membantu teman-teman, nggak perlu upload manual intinya. Tapi akan lebih better dilakukan untuk sesuatu yang at least yang teman-teman baru pelajarin sih. Kalau memang udah sering dipelajarin dan nanti dipakai untuk teman-teman final project, terus ya belajar dari apa yang dipelajarin dari sama teman-teman di sesi Kameleon ini enggak terlalu impact, karena itu yang teman-teman bisa lakuin. Kalau misalkan biasa pakai Heroku, Vercel, dan itu cuman kayak single klik, cuman set GitHub di dashboardnya doang, ya sebenarnya dari sisi ilmu sih kurang ini ya, kurang dapat ilhamnya lah, nggak ada insight yang didapat dari situ. Sedangkan kalau kita ngomongin pakai CI/CD yang manual lewat entah itu Jenkins, entah itu pakai GitHub Action, itu kan ada sesuatu yang baru yang kalian pelajarin sih. Seperti itu. Bebas, tapi balik lagi itu adalah salah satu penilaian juga seberapa effort yang kalian lakukan ketika implementasi GitHub, CI/CD, Jenkins, atau teman-teman mau explore pakai cara yang lebih canggih, monggo. Itu yang akan menentukan sih. Balik lagi semua tergantung dari effortnya teman-teman juga. Oke, terima kasih. Thank you Mas Jedi. Iya. Jadi memang lebih ke arah ketika nanti dipresentasikan, Mas Jedi bisa presentasiin apa yang dilakukan. Nah, itu adalah salah satu penentunya. Oke, Mas Agung silakan. Mas, untuk pemakaian GitHub kan saya masih alam nih, ada nggak referensi belajarnya di mana, maksudnya kayak di YouTube atau yang berbentuk PDF, ada nggak yang bisa diinfokan ke kita yang lengkap gitu? Bisa, pasti ada. Nanti saya minta tolong Pak Victor ya untuk share di grup ya beberapa referensi Tor untuk belajar GitHub dan kawan-kawan dari PDF, YouTube gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa saling bantu. Kalau Mas Agung juga masih bingung dan pengen nanya-nanya, ada teman-teman dari Kameleon juga yang bisa saling sharing. Ada teman-teman dari satu angkatan juga, mungkin Mas Agung bisa nanya. Mungkin Mas Jedi tahu tempat belajar yang bagus dan fun, dan ya semua bisa saling tanya sih. Cuma nanti kalau benar-benar kesulitan, kalau saya ada waktu saya bisa bantu
bantuin beberapa hal sih. Oke? Gimana Mas Agung? Oke, Mas. Siap. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, berarti kita anggap clear ya untuk yang ini ya. Saya akan remove pin dan saya akan kembali mempresentasikan. Oke. So, maaf kita pencet ini dulu ya. Maaf. Oke. Ya, ini adalah final test kriterianya buat teman-teman. Jadi penyelesaian project tuh 20%. Tapi kita lebih menekankan pada fundamentalnya, balik lagi apa yang teman-teman lakukan di Chameleon Academy ataupun Developer Accelerator ini. Clean code teman-teman, implementasi CI/CD Git flow kalian lah yang dilihat. Kita mau lihat jumlah bug-nya kalian, artinya kira-kira banyak atau tidak, dan yang pasti di dalam jumlah bug yang ditemukan itu ada sedikit nih kita mau selipin untuk presentation skill percentage-nya ya. Gitu. Oke, kita lanjut. So, after final test, nanti setelah 2 minggu tanggal 24 teman-teman kirimkan apa sih yang bakal dilakuin sama tim Chameleon. Yang pertama, kita akan ada one-on-one mentoring session dari timnya kita, dari Victor, untuk kasih tahu kalian kesalahan kalian apa sih di final test kemarin. Jadi kalian nggak cuma dapat skor, kalian juga tahu kesalahan kalian di mana. Hati-hati karena final score kalian ini akan diletakkan di e-certificate kalian. Jadi pastikan kalian memberikan nilai yang terbaik. Itu ada 100 nilainya 100 lah ya, kurang lebih maksimal. Jadi kalian bisa tahu nanti nilai kalian di berapa. Ada grade-nya sendiri. Kemudian para peserta untuk mendapatkan e-sertifikat diwajibkan untuk mengikuti graduation day, di mana graduation day itu akan dilakukan tanggal 8 Juli 2022 jam 7:30 sebentar, karena graduation nggak kayak hari ini, artinya nggak ada materi di situ, lebih ke arah graduation day, penyerahan e-certificate, nilai dan kawan-kawan, buat foto bareng. Nanti kita ada background khusus, virtual background khusus untuk graduation day-nya, online kok. Jadi diharapkan teman-teman bisa join dalam proses graduation day-nya juga. Itu menjadi salah satu persyaratannya untuk menyelesaikan rangkaian acara Chameleon Academy batch pertama ini. Dan yang terakhir, kita invite juga teman-teman nih untuk jadi bagian daripada developer community di Chameleon Academy ini. Jadi kita tuh memang rencananya setelah ini kita bakal ngadain banyak event-event yang memang ada yang berbayar, ada yang gratis. Dan buat teman-teman yang sudah pernah ngikut Chameleon Academy batch 1, batch selanjutnya dan kawan-kawan, itu bakal kita kasih free. Jadi you are part of our community right now. Kalian boleh free untuk ngikut. Kita bakal invite banyak CTO lain juga dari berbagai macam perusahaan terkenal yang ada di Indonesia. Kalian bisa belajar banyak dari mereka, di mana kalian tuh bisa dapat banyak insight dan juga bisa dapat banyak pelajaran dari another high quality developer. Gitu. Kembali, apa sih yang sebenarnya kita bawa di Chameleon Developer Academy ini adalah kita pengen banget untuk ningkatin kualitas ataupun skill daripada developer-developer yang ada di Indonesia. Gitu tujuannya, biar kita tuh nggak kalah juga lah ya, karena dari sisi developer perusahaan di Indonesia kadang-kadang ngambilnya dari luar negeri kan ya. Kita mencoba agar bisa break through the process dan ngebawa itu semua menuju ke lokal kayak gitu. Nah, jadi dari saya ngucapin thank you buat waktunya hari ini. Welcome to the Real Product Technology Works, di mana kalian bisa ngoding, tapi kalian juga harus bisa kolaborasi dengan existing team yang ada di company kalian saat ini, ya. Oke, I think that's all. Selamat malam. Ada tambahan kah mungkin dari Pak Victor? Enggak, jangan lupa tanya-tanya aja, jangan malu-malu. Oke. Kalau gitu kita sudahi aja sesi pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa di one-on-one nanti dan juga sampai jumpa di graduation day. Apa yang kalian mau tanya silahkan ditanya di grup. Happy weekend everyone. Bye-bye. Ya, terima kasih Kak. Bye. Thank you Kak. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you semuanya. Hanya ada sedikit bintang langit
Oke, ini udah berapa orang sih? 3 orang.